Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Relin Kurnia Suryasi dari kelas 6A, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah Studio Perancangan Terpadu 3, yaitu berupa Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata dengan konsep arsitektur hijau, yang dimana dibimbing langsung oleh Bapak IR Muhammad Hilmi STMSC serta diuji oleh Bapak AR Estar Putra Akbar STMSC IAI. Sebelum saya membahas mengenai penjelasan berikutnya, saya merupakan bagian dari kelompok 3 bersama dengan teman-teman saya yaitu Nova Feni dan juga Rizka Purnama Indah Fitmatan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep dari sekolah pariwisata dan menampilkan gambar kerja yang sudah merupakan bagian dari tanggung jawab saya sendiri. Baiklah, untuk konsep bangunannya itu sendiri yang diterapkan pada bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata SMK adalah konsep arsitektur hijau sebagaimana yang tadi telah saya tampilkan pada judul dari tugas, yaitu dengan memanfaatkan budaya lokal setempat, di mana dapat menciptakan suasana lingkungan yang sehat terhadap interaksi dengan manusia. Lebih tepatnya, konsep arsitektur hijau yang diterapkan ini merupakan konsep biofilik, yaitu konsep yang lebih mengutamakan penghuni bangunan lebih dekat dengan alam, yaitu dengan memfokuskan pada fungsi-fungsi yang ada pada bangunan. Sedangkan untuk ide dasar dalam penentuan dari bentuk objek rancangan sekolah pariwisata tersebut didasari oleh bentuk rumah adat tradisional Kalimantan Barat, yaitu rumah radang, yang dimana dapat dilihat bahwa rumah radang itu identik dengan bentuknya yang memanjang serta memiliki desain konsep rumah panggung. Untuk karakteristik sifat dari ide rancangan itu sendiri adalah sebagai bentuk persatuan dan kesatuan. Diketahui bahwa di Pontianak itu memiliki keberagaman suku, maka ide konsep rumah radang ini sangat cocok diterapkan pada pembentukan perancangan bangunan SMK. Berikut ini akan saya tampilkan dan saya jelaskan secara singkat mengenai gambar kerja yang telah saya buat. Yang pertama ada pekerjaan pondasi, yaitu dengan menggunakan ukuran slope induk 35 dikali 70 cm dan slope anaknya 30 dikali 55 cm. Sedangkan untuk ukuran dari pondasinya itu sendiri yaitu dengan ukuran 3,15 dikali 2,4 meter dan kedalaman 1,7 meter. Dan ini merupakan rencana pondasi dari lantai 1 bangunan A. Lanjut, dan ini merupakan gambar dari rencana pondasi lantai 1 bangunan B dengan ukuran yang sama dengan rencana pondasi lantai 1 bangunan A. Dan ini merupakan rencana pondasi lantai 1 bangunan C dengan ukuran slope 25 kali 50 cm dan slope anaknya 20 dikali 40 cm. Sedangkan untuk ukuran dari pondasinya itu sendiri yaitu dengan ukuran 1,65 dikali 1,65 meter dan kedalamannya 1,7 meter. Lanjut, ini adalah gambar dari rencana pondasi lantai 1 bangunan D. Dan ini merupakan rencana pembalokan lantai 1 pada bangunan A, yaitu dengan menggunakan ukuran balok induk ukuran 35 kali 70 cm, sedangkan balok anaknya yaitu 30 dikali 55 cm. Untuk ukuran kolomnya itu sendiri kami menggunakan 60 dikali 60 cm. Berikutnya ini adalah gambar kerja dari rencana pembalokan lantai 1 bangunan B dengan ukuran yang sama dengan rencana pembalokan lantai 1 bangunan A. Dan ini merupakan rencana ring balok dari bangunan C,
dengan menggunakan ukuran ring balok 25 x 50 cm, sedangkan ring balok anaknya yaitu 20 x 40 cm. Untuk ukuran kolomnya itu sendiri, kami menggunakan ukuran 40 x 40 cm. Lanjut, dan ini merupakan rencana ring balok dari bangunan D. Ini adalah rencana pembalokan lantai 2 bangunan A. Dan ini merupakan rencana pembalokan lantai 2 dari bangunan B. Lanjut, merupakan rencana ring balok bangunan A dengan ukuran ring balok induk 35 x 70 cm dan ring balok anaknya 30 x 55 cm. Dan ini adalah rencana ring balok dari bangunan B yang memiliki ukuran yang sama dengan bangunan A. Selanjutnya akan saya tampilkan gambar kerja dari detail pondasi 1, yaitu potongan AA-nya dengan ukuran panjang 3,15 meter dan lebar 2,4 meter. Kedalamannya 1,7 meter dan menggunakan tulangan D16. Untuk begelnya yaitu menggunakan diameter 10 dengan jarak 15 cm. Tulangan purnya yaitu diameter 10 dengan jarak 15 cm. Lantai kerja cor yaitu dengan ketinggian 5 cm dan pasir uruk dengan ketinggian 10 cm. Dan berikut ini akan saya tampilkan detail pondasi 1 dari potongan BB. Lanjut, dan ini merupakan detail pondasi 2 dari potongan AA. Dan ini merupakan detail kolom, yang dimana ini merupakan kolom 60 x 60 cm dengan menggunakan tulangan D16. Kemudian ada kolom 40 x 40 cm sama menggunakan tulangan 16. Dan ini merupakan kolom 20 x 20 cm. Selanjutnya mengenai detail balok. Detail balok ini adalah balok 25 x 50. Ini merupakan balok anak. Dan ini ada balok induknya dengan ukuran 35 x 70 cm. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pekerjaan plafon. Terlihat ini adalah rencana dari plafon lantai 1 pada bangunan A yang merupakan area dari basement. Terlihat tidak menggunakan plafon apapun. Ini adalah rencana plafon lantai 1 pada bangunan B, yaitu menggunakan plafon gypsum board dengan ketinggian 3,2 meter dari ketinggian umumnya yaitu 4 meter. Dan ini adalah rencana plafon lantai 1 pada bangunan C, dibuat dengan pola yang sedikit berbeda, yaitu pada area dari tepi ruangan menggunakan plafon gypsum board dengan ketinggian 2,9 meter, sedangkan pada area dari tengah ruangan itu menggunakan plafon gypsum board dengan ketinggian 3,20 meter, di mana pada bagian tengah dari plafon itu agak sedikit menjorok ke dalam, sedangkan area dari luar plafon itu sedikit rendah dari plafon gypsum pada area tengah. Dan ini merupakan rencana plafon lantai 1 pada bangunan D. Dilanjutkan dengan rencana plafon lantai 2 pada bangunan A. Sama juga pada jenis rencana plafon pada lantai 1 menggunakan plafon gypsum board dengan ketinggian 7,20 meter. Dan ini adalah rencana plafon lantai 2 pada bangunan B, yaitu menggunakan plafon gypsum board dengan ketinggian 7,20 meter. Ini adalah rencana plafon lantai 3 dari bangunan A menggunakan plafon gypsum board dengan ketinggian 11,20 meter. Dan ini adalah rencana plafon lantai 3 pada bangunan B dengan menggunakan plafon gypsum board dengan ketinggian 11,20 meter.
Dan ini merupakan detail plafon 1 yang diambil pada bangunan dari lantai 1 bangunan A. Terlihat di sini bahwa ketinggian dari plafon dari 0.00 adalah 3,20 meter. Dengan sedikit tambahan hiasan untuk estetika pada plafon, yaitu diberi list plafon dengan ketebalan 10 mm. Sedangkan penggunaan dari gypsum boardnya itu sendiri yaitu menggunakan ukuran yang dengan ketebalan 12 mm. Dan berikut ini merupakan detail plafon 2 yang juga diambil pada lantai 1 dari bangunan A. Dan ini merupakan detail plafon 3 juga diambil dari potongan lantai 1 bangunan A. Dan detail plafon 4 juga diambil dari bangunan lantai 1 pada bangunan A. Dan lanjut, ini merupakan detail plafon 5 yang merupakan detail yang diambil pada potongan dari bangunan C, yaitu pada bagian aula. Sebagaimana tadi, pada area dari tengah plafon itu sedikit menjorok ke dalam dengan ketinggian 3,20 meter, sedangkan pada bagian tepi dari plafon itu dibuat pada ketinggian 2,90 meter untuk membuat kesan estetika. Dan lanjut, ini merupakan detail plafon 6, juga sama diambil dari lantai 1 pada bangunan dari C. Dan ini adalah detail plafon 7 yang juga merupakan detail yang diambil pada potongan dari bangunan C. Dan begitu pun detail plafon 8 juga diambil dari potongan bangunan C. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai pekerjaan dari pola lantai. Yang pertama ada rencana pola lantai 1 pada bangunan A, di mana di sini pada area dari basement menggunakan beton expose sebagai rencana pola lantainya. Lanjut, pada rencana pola lantai 1 pada bangunan B, terlihat pada area dari tengah bangunan yaitu area koridor menggunakan jenis keramik 100 x 100 cm polished yaitu berupa basic tile. Sedangkan untuk pada area dari ruangan seperti ruang praktik itu menggunakan jenis keramik 50 x 50 cm polished sandy mask Arctic white. Sedangkan pada area dari WC itu menggunakan keramik 30 x 30 cm unpolished berupa platinum angel brown. Berikut ini merupakan rencana pola lantai 1 pada bangunan C, yaitu menggunakan jenis keramik 50 x 50 cm polished atau sandy mask Arctic white. Lanjut, ini merupakan rencana pola lantai 1 pada bangunan D. Pada area kantin dari bangunan itu menggunakan keramik 50 x 50 polished, sedangkan pada bangunan seperti gudang, ruang pompa itu menggunakan keramik 30 x 30 unpolished. Lanjut, pada rencana pola lantai 2 pada bangunan A, pada area koridor seperti pada rencana pola lantai 1 bangunan A juga menggunakan keramik 100 x 100 cm polished basic tile. Dan untuk ruangan-ruangannya seperti ruang tata usaha, ruang kaprodi, ruang guru itu menggunakan keramik 50 x 50 cm polished sandy mask Arctic white. Lanjut, pada rencana pola lantai 2 pada bangunan B juga pada bagian koridornya menggunakan keramik ukuran 100 x 100 cm polis. Sedangkan pada ruangan-ruangan seperti ruang teori, ruang praktik menggunakan keramik 50 x 50 cm polis. Sedangkan untuk WC-nya itu sendiri menggunakan keramik ukuran 30 x 30 cm platinum angel brown. Dan untuk rencana pola lantai 2, lantai 3 pada bangunan A,
Di area sekitar koridor, sebagaimana tadi, juga menggunakan keramik ukuran 100 x 100 cm dan untuk ruang-ruangan itu menggunakan ukuran keramik 50 x 50 cm. Lanjut, ini merupakan rencana pola lantai 3 pada bangunan B. Pada area koridornya menggunakan ukuran keramik 100 x 100 cm polished, sedangkan pada area dari ruangan-ruangannya itu sendiri menggunakan keramik ukuran 50 x 50 cm polished berupa sandy mask Arctic White, dan pada bagian dari WC, toilet itu menggunakan keramik 30 x 30 cm unpolished. Dan ini saya tampilkan merupakan rencana dari plat lantai dengan detail tulangan yang digunakan, yaitu diameter 8 dengan jarak 15 cm. Lanjut pada detail plat lantai 1, sebagaimana yang terlihat, terdapat tulangan biasa dan wire mesh. Begitupun pada detail plat 2 dan plat 3, terlihat bentuk tulangan dari wire mesh, tulangan biasa. Terlihat ini adalah rencananya, sedangkan pada bagian dari bawah ini merupakan keterangan. Akan saya jelaskan secara singkat, di mana yang pertama itu ada fire extinguisher, yaitu sebagai alat pemadam api. Yang kedua, terdapat sprinkler yang nantinya secara otomatis akan mengeluarkan air jika terjadi kebakaran. Yang ketiga itu ada manual call point, yaitu sebagai pemanggil darurat jika terjadi kecelakaan dengan cara dipencet belnya. Yang keempat ada first aid kit, itu merupakan kotak pertolongan pertama pada saat terjadinya suatu kecelakaan, atau sebuah kotak yang berisi obat-obatan untuk membantu atau mencegah dari yang namanya kecelakaan darurat. Yang kelima itu ada box hidran. Box hidran atau hidran box itu merupakan kotak tempat penyimpanan dari fire hydrant equipment, yang dimana itu memudahkan jika terjadi kecelakaan untuk ditemukan alat-alat dari fire hydrant tersebut. Yang kemudian ada siren. Siren itu merupakan penghasil suara ketika kita menekan manual call point. Sedangkan yang terakhir ada emergency exit, itu merupakan bagian pintu keluar darurat. Lanjut, ini merupakan rencana dari fire protection lantai 1 pada bangunan B. Dan ini merupakan rencana dari fire protection lantai 1 pada bangunan C, yang tadi itu adalah B. Lanjut, ini merupakan rencana fire protection lantai 1 pada bangunan D. Dan ini adalah rencana fire protection lantai 2 pada bangunan A. Ini adalah rencana fire protection lantai 2 pada bangunan B. Dan ini rencana fire protection lantai 3 pada bangunan A. Ini adalah rencana fire protection lantai 3 pada bangunan B. Sebelumnya, saya jelaskan untuk bagian dari perletakan sprinkler itu diletakkan pada setiap ruangan atau pada setiap bagian yang dimana dapat dijangkau pada saat terjadinya kebakaran. Sedangkan untuk manual call point, first aid kit, box hidran, dan siren biasanya diletakkan pada bagian dari depan atau area dari pintu darurat. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai rencana dari atap. Ini adalah rencana bangunan atap pada bagian dari kiri, yaitu bangunan A, dengan panjang 46,15 meter dan dengan lebar 20,12 meter. Kuda-kuda yang digunakan adalah WF dengan ukuran 450 cm x 200 cm, dan untuk gordingnya menggunakan CNP WF 150 x 50 cm. Untuk
wine bracing bikunya itu sendiri menggunakan ukuran 75 x 75 cm. Lanjut, ini adalah potongan BB dan potongan AA dari atap bangunan A. Ini adalah rencana dari atap bangunan pada bagian kanan, yaitu bangunan B dengan ukuran panjang 46 x 17 meter dan lebar 25 x 15 meter menggunakan kuda-kuda WF ukuran 450 x 200 cm dan gording CNP-nya WF 150 x 50 cm dan untuk wine bracing sikunya 75 x 75 cm. Dan ini adalah potongan AA dan potongan BB dari atap bangunan B. Lanjut, ini merupakan rencana atap bangunan pada bagian depan, yaitu bangunan C dengan ukuran panjang 57 x 15 meter dan lebarnya 18,15 meter. Untuk kuda-kudanya menggunakan WF 450 x 200 cm dan untuk gording CNP WF-nya 150 x 50 cm dan untuk wine bracing sikunya menggunakan 75 x 75 cm. Dan berikut ini adalah potongan dari AA dan potongan BB atap bangunan dari bagian depan, yaitu bangunan C. Baiklah, sekian dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dalam belajar dunia kearsitekturan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.